Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Adatia, saya dari STIEGC Business School Bekasi dengan Prodi Manajemen Bisnis Angkatan 2020. Dan di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari materi Bank dan Lembaga Keuangan oleh Bapak Budi Prasetyo Wiratmoko SSMM dengan materi pasar modal. By the way, apa sih pasar modal itu? Mungkin sebagian teman-teman ada yang belum tahu apa itu pasar modal. Jadi pasar modal itu adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, yaitu untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Lalu pasar modal pun dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada pasar perdana atau primary market, dan yang kedua itu ada pasar sekunder atau secondary market. Nah, pasar perdana itu jenis penawaran saham pertama dari pihak emiten yang ditujukan pada para pemilik modal dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan pasar sekunder yaitu pasar keuangan yang digunakan untuk memperdagangkan security atau surat berharga yang telah diterbitkan dalam penawaran umum perdana. Fungsi pasar modal. Pasar modal yaitu berfungsi untuk membantu perusahaan mendapatkan dana dengan cara menjual saham ke pasar modal, yaitu saham-saham tersebut akan dibeli oleh masyarakat umum atau perusahaan lain atau lembaga dan pemerintah. Pasar modal pun mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal mempunyai fungsi sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dari masyarakat umum atau investor. Lalu apa aja sih produk pasar modal yang diperdagangkan di Indonesia? Yang pertama itu ada saham, ada surat utang atau obligasi, reksadana, exchange trade fund atau ETF, dan deritatif. Apa sih yang dimaksud saham itu? Saham itu adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan tersebut. Artinya, saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Obligasi atau surat utang, yaitu adalah suatu surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dengan investor sebagai pemberi dana. Penerbit obligasi wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Reksadana adalah pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan para investor yang ingin berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan di reksadana. Exchange Trade Fund atau dana pertukaran dagang adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa efek, yaitu merupakan kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya dicatat dan diperdagangkan di bursa efek seperti saham. Lalu ada deritatif. Deritatif ini merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lainnya disebut sebagai underlying asset atau efek merupakan turunan dari efek utama, baik bersifat penyertaan maupun utang. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.